Orang semacam ini melakukan perbuatan apapun, kesalahan apapun, tidak mendapatkan sanksi apapun dari syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, sahabatku sekalian, pemirsa setia channel kami Guzen Official dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan selalu dikaruniai kesehatan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami kembali oleh Allah diberikan kesempatan untuk menyapa panjenengan sekalian, untuk berbagi informasi kaitannya dengan informasi-informasi hukum-hukum keagamaan dalam berbagai bidang ilmu agama. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita sampaikan betul-betul bisa menjadi amal yang manfaat, yang barokah, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, memasuki bulan Ramadan tahun ini, mungkin pada sebagian panjenengan, sebagian kita menyisakan satu atau mungkin beberapa problematika kaitannya menyikapi puasa bagi kondisi-kondisi orang-orang tertentu. Salah satunya ingin kami angkat pada kesempatan kali ini adalah satu kondisi yang biasa dialami oleh orang-orang yang sudah masuk usia senja. Orang-orang tua, orang-orang yang usianya sudah di atas 80 tahun. Atau bahkan kurang, kadang-kadang juga mengalami yang namanya satu penyakit kepikunan, satu kondisi pikun kalau dalam bahasa Jawa, atau mungkin bisa dibahasakan dengan bahasa linglung, yang intinya pada dasarnya dalam kondisi itu sebagian dari mereka, orang-orang lanjut usia tersebut, mengalami satu kondisi yang mudah lupa, bahkan sampai tidak menyadari terhadap apa yang dia lakukan, apa yang baru saja dia perbuat, dan bahkan ada yang sampai tidak mengenali lagi orang-orang terdekatnya, sudah gak mengenali lagi anak cucunya. Bahkan ditanya, "Mbah, sampean ini siapa?" Dia sudah kadang-kadang lupa tentang dirinya itu siapa. Dan tidak sedikit di antara mereka yang sampai, mohon maaf, melakukan buang air kecil ataupun besar di tempat sembarangan. Sekali lagi bukan karena joroknya mereka, tapi karena memang kondisi mereka yang tidak menyadari hal-hal semacam itu. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak sedikit pertanyaan muncul bagi keluarganya orang-orang semacam ini yang peduli terhadap bagaimana nasib ibadahnya, wabil khusus kaitannya dengan puasa Ramadan. Setiap kali masuk bulan Ramadan, masalah ini akan datang pada sebagian dari sahabat-sahabat kita, dari saudara-saudara kita itu, ketika mempunyai orang tua, kakek ataupun nenek dalam kondisi pikun itu. Bagaimana puasanya mereka? Apakah wajib terus dipaksa untuk berpuasa lalu dijaga dengan sebaik mungkin supaya nggak melakukan hal-hal yang membatalkannya? Atau cukupkah dengan langsung dibayarkan fidyah sebagai gantinya puasa? Atau justru orang semacam ini sudah dikategorikan orang-orang yang tidak mukallaf, karena memang akalnya sudah tidak sesempurna sebelum-sebelumnya, atau bahkan sudah tidak sempurna lagi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini kami teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Hakim, yang oleh beliau berdua hadis ini dinilai sebagai hadis yang sahih. Dalam kitab Nihayatul Muhtaj disampaikan bahwa rufi'al qalam an thalathah. Kolam atau catatan amal, khususnya yang mencatat amal keburukan manusia yang ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat, ini diangkat, artinya tidak ditulis. Bila mana ada keburukan-keburukan, ada kesalahan-kesalahan, meninggalkan satu kewajiban yang dilakukan oleh 3 kelompok orang. Yang pertama, anak kecil, anak yang masih belum balik, ini melakukan perbuatan dalam tanda kutip maksiat apapun, dia tidak dicatat sebagai pelaku pendosa, sebagai pelaku maksiat. Kenapa? Karena belum mukallaf. Karena memang masih belum menjadi sasaran, belum menjadi objek daripada perintah syariat. Yang kedua adalah orang yang tidur. Orang yang tidur ngelindur kalau bahasa Jawanya. Dalam kondisi tidur terbawa mimpinya, mungkin dia berjalan-jalan sampai melakukan sesuatu yang tidak atau yang dilarang oleh agama. Ini dia tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Dia tidak dicatat sebagai perbuatan dosa. Kenapa? Karena dia dalam kondisi tidak sadar, dalam kondisi tidur, tidak dalam kondisi ikhtiari atau inisiatifnya sendiri. Dan yang ketiga, ini yang mau kita bahas, adalah orang yang mempunyai gangguan kejiwaan, atau dalam bahasa Arabnya orang majnun,
orang gila. Orang yang akalnya sudah tidak waras lagi, sudah tidak sempurna lagi. Orang semacam ini melakukan perbuatan apapun, kesalahan apapun, tidak mendapatkan sanksi apapun dari syariat. Karena apa? Tadi itu, catatan atau kolam atau pena yang digunakan malaikat untuk menuliskan amal-amalnya para makhluk ini terangkat, tidak digunakan untuk menulis 3 kelompok tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pokok masalah yang kita bahas kali ini, kaitannya dengan kondisi kepikunan atau penyakit pikun, yang mana dalam kondisi itu mereka, orang-orang yang lanjut usia itu, tidak semuanya sih, mereka itu ketika terkena penyakit pikun memang tidak sadar. Akalnya sudah tidak sempurna, bahkan tidak berfungsi. Yang sehingga para ulama mengkategorikan penyakit semacam ini sebagai penyakit junun, penyakit hilangnya akal, yang dalam artian mengeluarkan mereka dari kemukalafan, dari menjadi sasaran tentang kewajiban syariat, yang dengan bahasa mudahnya, orang pikun itu tidak terkena lagi kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah syara. Sudah tidak wajib sholat lagi, sudah tidak wajib puasa lagi, dan tidak wajib mengqadainya meskipun di kemudian hari dia sembuh seumpamanya. Dan juga tidak wajib membayar fidyah sebagai ganti puasanya. Karena apa? Sekali lagi, dari pangkal perintah wajib puasanya ini sudah tercerabut dari dirinya. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang kita sampaikan mudah-mudahan menjadi satu titik pencerahan bagi kita semua, terkhusus bagi kalian yang kebetulan mungkin sedang memiliki anggota keluarga yang dalam kondisi pikun semacam itu. Mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, diselamatkan oleh Allah dari penyakit pikun ini sampai akhir hayat kita. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kami sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.